Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Untuk kalian semua sehat walafiat bukan? Dan tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar di tema 6 subtema 3 pembelajaran yang pertama ya. Subtema 3 pembelajaran yang pertama, merawat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita. Untuk memulai, mari kita buka dengan berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Kita amati gambar halaman 106. Oh ya. Nah, pastinya setelah kalian perhatikan gambar rumah, halaman rumah Lani, pasti kalian akan menyaksikan berbagai macam, menemukan berbagai macam bunga di gambar tersebut ya. Nah, setelah kalian melihat, mengamati gambar halaman 106, coba kalian bayangkan, kalian samakan dengan halaman yang ada di rumahmu. Apakah halaman yang ada di rumahmu juga banyak bunga dan tanaman seperti yang ada pada gambar di halaman rumah Lani? Nah, jadi tugas kalian yang pertama adalah temukan hal-hal yang ada pada gambar halaman 106. Contohnya halaman rumah Lani asri, halaman rumah Lani sejuk, halaman rumah Lani ditumbuhin berbagai macam bunga. Lani dan Mama selalu merawat tanaman-tanamannya. Lani selalu menyiram tanamannya pagi dan sore. Misalkan seperti itu. Bahasa kalian aja ya. Terserah menulis apa saja yang ditemukan dalam gambar, ditulis dalam tulisan tegak bersambung. Nah, yuk kita lanjut yuk. Yang untuk materi olahraganya kita lewat. Kita langsung masuk halaman 109. Kita akan belajar menandai kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks. Halaman 110. Lani suka bercocok tanam. Ini kalimat berita. Kalimat berita harus diakhiri dengan tanda titik. Tulisan di awal sudah betul menggunakan huruf kapital. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Itu sudah betul ada tanda titiknya untuk kalimat berita. Tapi sayang di awal kalimat hurufnya kecil. Nah, jadi salah. Yang ketiga, setiap hari Lani menyiram tanaman-tanamannya tersebut. Tanaman-tanaman tersebut S-nya udah betul. Nah, awal kalimat, nama orang kok pakai huruf kecil? Salah, harus pakai huruf besar, huruf kapital. Oh, ini kalimat berita di akhir harus ditandai dengan tanda titik. Selanjutnya, tanaman Lani tumbuh dengan subur. Awal kalimat harus huruf kapital. Nama orang juga harus menggunakan huruf kapital. Di akhir kalimat berita kasih tanda titik. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Awal kalimat D harus kapital. Nama orang harus kapital. Ini akhir kalimat tanda titik ya. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Awal kalimat harus huruf kapital, akhir kalimat berita tanda titik. Ada berbagai jenis tanaman apotek hidup. Hanya udah betul awal kalimat, tapi sayang akhir kalimat enggak dikasih tanda titik. Apotek hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Hanya sudah betul. Tapi sayang akhir kalimatnya tidak ada tanda titiknya. Misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Ya, betul ya. Jadi tugas yang kedua,
kalian tulis dua kalimat halaman 110 mana kalimat ya. Kemudian tulis dengan tulisan yang benar, baik ejaannya ataupun tanda bacanya. Dua saja pilih ya, milih dua. Milih dua yang pendek. Satu, tanaman lani tumbuh dengan subur, ya itu ya. Kemudian yang kedua, lani suka bercocok tanam. Lani pertama, lani suka bercocok tanam. Dua, tanaman lani tumbuh dengan subur. Yang ketiga, ada berbagai jenis tanaman bunga. Itu kalimat itu ya. Kalian tulis dengan tulisan yang benar di buku tegak bersambung ya. Yuk kita lanjut. Kita lanjut ya, kita amati lagi. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Itu perhatikan ya, halnya besar ya. Halnya besar. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Tuh T-nya besar kalimat karena awal kalimat diakhiri dengan tanda titik. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Tuh betul ya, udah betul. Tandanya kapital, hurufnya, tanda bacanya titik. Lani menggunakan timbangan, L-nya besar karena awal kalimat dan juga ini nama orang, tanda titiknya udah betul. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya on loh, P-nya besar ya. Berat cabai Lani adalah 5 on ya. L-nya besar walaupun di tengah kalimat karena nama on. Nah, coba perhatikan ya. Perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda dan ringan. Berat benda yang berat. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Ya, yang beratnya tidak terlalu berat ya. Nah, misalkan 5 kilo maksimalnya ya. Nah, itu berapa kilo? Ini satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah on. Nah, 1 on. Satuan yang digunakan adalah 1 on. 1 kilogram sama dengan on. Ini 10 on. Jadi maksimal 6 kilo ya. Ini timbangannya. Maksimalnya 6 kilo. Atau 60 on. 1 kilogram sama dengan 10 on. Kalau 2 kg ya 20 on. Kalau 30 on 3 kg. Cabai yang dipetik Lani seberat 5 on. Cabai tersebut dimasukkan ke dalam satu plastik. Ibu juga memetik cabai dan menimbang cabai seberat 5 on. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Cabai yang dipetik Lani 5 on. Masukin dalam satu plastik. Ibu juga petik cabai dan menimbang cabai seberat 5 on. 5 on sama 5 on berarti berapa? Berapa kilogram? Berarti 5 on sama 5 on 10 on. Kalau 10 on berapa kilo? Berarti 1 kilo. Nah, cabai yang dihasilkan di halaman rumah Lani seberat 5 kg. Tuh nomor 2 ya. Nomor 1 jadi udah, nanti kalian kerjakan di rumah. Coba cabai tersebut dimasukkan ke dalam kemasan plastik seberat 5 on. Panennya 5 kilo. Dimasukkan ke dalam plastik seberat 5 on. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Nah, ini jadikan on dulu. 5 kg itu berapa on? Karena yang dimasukinnya menggunakan ukuran on. Jadi 5 kg jadikan on 50 on. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam satu plastik, masing-masing plastik 5 on. Jadi 50 dibagi 5 begitu ya. Ada berapa plastik yang dibutuhkan untuk membungkus cabai tersebut? Nah, itu caranya berarti kilogramnya 5 kg dijadikan ke on. 5 kg sama dengan berapa? Kalau 1 kg 10 on, kalau 5 kali 10 jadi 50. Ingat ya, 1 kg 10 on. Kalau 5 kg berarti 5 kali 10 karena 1 kg 10 on berarti 50 on.
Nah, kemudian ditimbang, dimasukin plastik, masing-masing plastik isinya 5 on. Yang ditanyakan berapa plastik. Jadi 50 on dibagi 5 on. Nah, masing-masing dapat berapa itu hasilnya ya. Kalian kerjakan nomor 2 juga. Nah, nomor 3 nih. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan beras sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Oh, ini nggak usah ya, banyak ya, nggak usah. Jadi anak-anak kerjakan saja 1 dan 2. Yang nomor 3 kita bahas saja di sini ya. Anak-anak perhatikan videonya. Ini wortel 20 on, berapa kilo? 2 kilo. Ini apa ini ya? Selada 10 on, 1 kilo. Ini cabai 10 on, 1 kilogram. Apa ini, terong apa ini? Nah, apa kacang 30 on berarti 3 kilo. Pepaya 40 on berarti 4 kilo. Anak-anak kerjakan saja. Halaman, oh iya, jangan banyak-banyak. Bapak ralat ya. Halaman 110 tulis 2 kalimat menggunakan tegak bersambung. Dan halaman 112 nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk selanjutnya, untuk berkreasi, anak-anak boleh berkreasi di rumah. Pakai apa bahannya, Pak? Pakai plastisin. Kalau nggak punya plastisin, apa? Ya kertas direndam. Kalau nggak punya, ya kotor-kotor dikit lah, pakai tanah liat ya. Bentuk bunga ataupun apa saja menurut kalian, sambil bermain ya di rumah. Itu saja. Yuk kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tadi yang lupa ya. Jadi di rumah silakan bikin kreasi, membuat bunga ya. Kan kayak patung, membuat bunga dari plastisin atau tanah liat. Nah, itu karya itu namanya karya, salah satu karya 3 dimensi. Nah, apa itu karya 3 dimensi? Ya karya yang bisa dilihat antara yang memenuhi unsur panjang, lebar dan tinggi. Panjangnya jelas, lebarnya jelas, tingginya juga jelas. Silakan anak-anak berkreasi di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.